Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tiba pada materi terakhir ya, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDP. Kompetensi dasarnya kalian baca sendiri. Di sini ada untuk pengetahuannya yaitu bagian 3.5 dan untuk keterampilannya bagian 4.5. Ibu akan langsung ke materinya saja. Yang pertama atau bagian A yaitu bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya di sini Ibu tuliskan yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Di mana X dan Y-nya itu merupakan variabel atau peubah. Kemudian A dan B-nya merupakan koefisien ya. Dan C-nya itu adalah konstanta. Contoh persamaan linier dua variabel berarti ingat harus dua peubah, harus dua variabel. Yang pertama 2X dikurangi Y sama dengan 4. Yang kedua 3A ditambah 4B sama dengan 12. Yang ketiga, negatif P ditambah 2Q sama dengan 5. Di sini variabelnya tidak harus selalu X dan Y, jadi boleh dengan apa saja variabelnya. Di sini Ibu tuliskan ya. Yang pertama X dengan Y, yang kedua A dengan B, yang ketiga adalah P dengan Q. Di sini harus betul-betul dua macam, jadi harus dua variabel atau dua peubah. Sekarang kita ke bagian B yaitu penyelesaian SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa dinamakan sistem? Karena di sini persamaannya tidak hanya satu, tapi bisa dua atau lebih. Cuman yang kita pelajari sekarang yaitu untuk dua persamaan ya. Cara penyelesaian SPLDP ini beberapa cara. Yang pertama sebetulnya dengan diagram kartesius atau dengan grafik. Yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan eliminasi, dan yang keempat ada yaitu yang gabungan. Tapi di sini Ibu tidak membahas untuk yang grafiknya. Karena masalahnya kita berlari dengan waktu. Nah, tapi tidak masalah, nanti kalau ada waktu Ibu akan membahas tentang metode grafik. Nah, yang akan Ibu bahas yang pertama yaitu metode substitusi. Ya. Di sini contohnya Ibu buatkan. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X dikurangi Y sama dengan 6. Perhatikan jawabannya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita tulis X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita rubah menjadi X 8 sama dengan 8, 2Y-nya pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 2Y. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Untuk kita tuliskan persamaan yang keduanya 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan yang tadi yang kita rubah, yaitu 8 dikurangi 2Y. Jadi 2 dikalikan 8 dikurangi 2Y, dikurangi Y, yang di persamaan kedua ini yang 2X dikurangi Y ya, dikurangi Y sama dengan 6. Kita kalikan 2 kali 8-nya 16, 2 kali negatif 2Y adalah negatif 4Y, dikurangi Y sama dengan 6. Maka selanjutnya 16 negatif 4Y negatif Y berarti negatif 5Y sama dengan 6. Maka negatif 5Y sama dengan 6 dikurangi 16, yaitu yang dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Negatif 5Y sama dengan negatif 10 dan Y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Negatif dibagi negatifnya jadi positif. Kemudian ini kita baru dapatkan nilai Y ya.
Nah, kita akan mencari untuk nilai X-nya. Kita ambil persamaan yang tadi sudah kita rubah. X sama dengan 8 dikurangi 2Y. Maka di sini kita substitusikan 8 dikurangi 2 kali 2 yang kita dapatkan tadi nilai Y-nya. Maka X sama dengan 8, negatif 2 kali 2-nya 4, berarti 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya, lihat di sini ada tanda kurung, tanda sebagai himpunan, dan kurung sebagai tanda pasangan koordinat kurung kecil ya. Ini cara penulisan himpunan penyelesaiannya. Jadi yang kita tulis apa dulu? X dulu ya, nilai X dulu karena ini berhubungan dengan koordinat. Jadi X-nya 4, Y-nya 2 berarti 4,2. Untuk yang kedua yaitu metode eliminasi. Tapi di sini tidak mutlak eliminasi, tapi ada lebih tepatnya ini adalah metode gabungan. Gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Itu kenapa Ibu lakukan seperti itu? Karena memang lebih enak dengan metode ini, ya. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah metode yang menghilangkan salah satu variabel untuk sementara. Contoh soalnya yang pertama di sini Ibu buatkan dua contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi y sama dengan 5 dan 3x ditambah y sama dengan 10. Yang nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 3x ditambah 2y sama dengan 8. Kita selesaikan anak-anak satu persatu. Yang pertama yaitu 2x dikurangi y sama dengan 5. Ini di bawahnya kita dan 3x ditambah Y sama dengan 10. Nah, kita tuliskannya seperti ini. 2X dikurangi Y sama dengan 5. Di bawahnya harus ini ya. Teratur ini. Ya, di bawahnya 3X ditambah Y sama dengan 10. Ini untuk menghilangkan salah satu variabel untuk sementara ya, untuk menghilangkan salah satu variabel. Kita lihat di sini negatif Y ditambah kemudian ada Y ya, yang kedua. Berarti ini koefisiennya yang pertama 2x dikurangi Y, Y-nya koefisiennya negatif 1, 3x ditambah Y, berarti ini koefisiennya 1. Ini bisa langsung dihilangkan tanpa syarat apa-apa. Jadi kita bisa langsung hilangkan. Caranya untuk menghilangkan, lihat di sini yang pertama negatif, yang kedua positif. Berarti untuk menghilangkan kalau berbeda seperti ini harus dijumlahkan. Ya, kita coba 2 ditambah 3 berarti 5. 2x ditambah 3x berarti 5x. Negatif y ditambah y berarti 0. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Itu ya. Berarti x-nya sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian setelah itu tadi seperti yang sudah Ibu katakan, kita metode gabungan ini lebih tepatnya ya. Ambil salah satu persamaan, boleh yang mana saja sebetulnya, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Tapi di sini Ibu ambil yang pertama, kalian boleh kalau mau yang kedua silakan, hasilnya akan sama. Ibu ambil yang pertama 2x dikurangi y sama dengan 5. Berarti x-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 3. 2 kali 3 karena 2x jadi 2 kali 3 dikurangi y sama dengan 5. 2 kali 3-nya 6 dikurangi y sama dengan 5. Maka ini kita rubah menjadi 6 dikurangi 5 sama dengan y. Maka y-nya adalah 1 ya. Y sama dengan 6 dikurangi 5 adalah 1. Maka himpunan penyelesaiannya seperti biasa kita tuliskan X dulu baru Y jadi 3,1. Untuk nomor 2 yang metode eliminasi ya, ini soalnya kita tuliskan lagi 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 8.
Nah, seperti ini penyelesaiannya. 2x ditambah 3y sama dengan 12, 3x ditambah 2y sama dengan 8. Di sini tidak ada koefisien yang sama yang bisa kita hilangkan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan? Kita mengalihkan ke suatu bilangan. Jadi kita yang mana yang akan kita hilangkan? Kalau ibu lebih enak biasanya menghilangkan untuk y dulu. Nah, di sini yang pertama adalah persamaan pertama 3y, persamaan kedua 2y. Nah, kita lihat koefisiennya 3 dan 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, 3 kali berapa supaya jadi 6? Berarti 3 kali 2. 2 kali berapa supaya jadi 6? Berarti dikalikan 3. Nah, yang atas persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2, persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Semuanya ya, semuanya. Jadi tidak hanya y-nya. Jadi 2 kali 2x di sini 4x, 2 kali 3y 6y, 2 kali 12 adalah 24. 3 kali 3x 9x, 3 kali 2y adalah 6y, 3 kali 8 adalah 24. Lihat di sini y-nya sudah sama sekarang koefisiennya 6y dan 6y. Karena di sini tandanya sama, sama-sama positif, berarti untuk menghilangkannya harus dikurangi. Ingat, kalau tandanya sama, baik itu positif semua ataupun negatif semua, untuk menghilangkan itu harus dikurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, ya, itu untuk menghilangkannya harus dijumlahkan. Nah, ini berarti 4x dikurangi 9x adalah negatif 5x. 6y dikurangi 6y 0. 24 dikurangi 24 juga di sini 0. Tapi ibu tulis ini sama dengan 0-nya. Sehingga x-nya sama dengan 0 dibagi negatif 5. 0 dibagi negatif 5 tentu saja 0. Kemudian kita sudah dapat ya x-nya sama dengan 0. Ambil salah satu persamaan seperti tadi. Mau yang pertama, mau yang kedua boleh. Ibu ambil yang pertama di sini. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Berarti 2 kali 0, x-nya diganti dengan 0. Ya, kita substitusikan. Ditambah 3y sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0. Jangan ditulis lagi. Berarti ini tinggal 3y sama dengan 12. Maka y-nya 12 dibagi 3 berarti 4. Dan himpunan penyelesaiannya seperti biasa kita tuliskan nilai x-nya dulu yaitu 0,4. Untuk bagian C adalah soal-soal yang dapat diselesaikan dengan SPLDP atau oleh SPLDP. Ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin juga soal persamaan dalam bentuk lain. Contoh yang pertama, diketahui persamaan 3x dikurangi 2y sama dengan 10 dan negatif x negatif 2y sama dengan 2. Kemudian di sini jika x sama dengan A dan Y sama dengan B, tentukan nilai 2A ditambah B. Untuk memudahkan kita ganti saja langsung. Ya, X-nya kita ganti dengan A, Y-nya kita ganti dengan B. Sehingga kita tuliskan persamaannya di sini. Ingat, X-nya diganti dengan A, Y-nya diganti dengan B. Jadi 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Kemudian negatif A, negatif 2B sama dengan 2. Sudah adakah yang sama di sini koefisiennya? Ada, yaitu negatif 2B dengan negatif 2B ya. Ini sama. Maka di sini diapakan untuk menghilangkannya? Dikurangi, betul, harus dikurangi. Nah, sekarang kita kurangkan 3A dikurangi negatif A. Negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga sama saja dengan 3A ditambah A.
A itu sama dengan 1A. Berarti 3 ditambah 1-nya 4. Jadi 4A. Negatif 2B dikurangi negatif 2B adalah 0. 10 dikurangi 2 adalah 8. Sehingga A-nya 8 dibagi 4 yaitu 2. Seperti biasa kita ambil salah satu persamaan yang sudah kita rubah ya. Yang sudah kita rubah. 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Berarti 3 kali 2, karena tadi sudah kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2. 3 kali 2 dikurangi 2B sama dengan 10. Maka ini 3 kali 2-nya 6 dikurangi 2B sama dengan 10. Negatif 2B sama dengan 10 dikurangi 6, yaitu 6 yang dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Sehingga negatif 2B sama dengan 4. Maka B-nya 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Tadi yang ditanyakannya adalah 2A ditambah B. Maka di sini 2A ditambah B sama dengan 2 kali 2. Ya, yang tadi kita dapatkan A-nya 2. Ditambah B-nya tadi negatif 2, berarti ditambah negatif 2. 2 kali 2-nya 4. 4 ditambah negatif 2 sama saja dengan 4 dikurangi 2. Berarti sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu Andi membeli 2 buah buku tulis dan 4 buah pulpen seharga Rp12.000. Dan Rina juga membeli 3 buah buku tulis dan 3 buah pulpen yang sama seharga Rp13.500. Jika ibu membeli 10 buah buku tulis dan 5 buah pulpen yang sama, berapa ibu harus membayar? Nah, ini kalimat ini kan sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan SPLDP. Nah, kita misalkan di sini, misalkan buku tulisnya dengan X, pulpen dengan Y. Maka kita tuliskan persamaannya untuk Andi. Untuk Andi berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 12.000. Dan untuk Rina berarti 3X ditambah 3Y sama dengan 13.500. Di sini tidak ada yang sama untuk koefisiennya 2 dan 3 untuk X dan untuk Y 4 dan 3. Nah, berarti kita harus cari KPK-nya. Ibu di sini menghilangkan untuk Y ya. Berarti KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Supaya jadi 12, 4 harus dikalikan dengan 3. Dan 3 supaya jadi 12 dikalikan dengan 4. Nah, kita kalikan. 3 kali 2X adalah 6X. 3 kali 4Y adalah 12Y. Dan 3 kali 12.000 adalah 36.000. Kemudian persamaan yang kedua. 4 kali 3X adalah 12X. 4 kali 3Y adalah 12Y. Dan 4 kali 13.500 adalah 54.000. Sehingga, nah ini berarti ini juga sama dikurangkan ya. 6 dikurangi 12. 6X dikurangi 12X berarti negatif 6X. 12Y dikurangi 12Y 0. 36.000 dikurangi 54.000 berarti negatif 18.000. Sehingga X-nya sama dengan negatif 18.000 dibagi 6, yaitu negatif dibagi negatifnya positif, 18.000 dibagi 6 adalah 3.000. Kita ambil salah satu persamaan, 2X ditambah 4Y sama dengan 12.000. X-nya kita ganti dengan 3.000, berarti 2X 2 kali 3.000 ditambah 4Y sama dengan 12.000. 2 kali 3.000 adalah 6.000 ditambah 4Y sama dengan 12.000. Maka 4Y sama dengan 12.000, 6.000-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6.000. Sehingga 4Y sama dengan 12.000 dikurangi 6.000 adalah 6.000. Maka Y-nya 6.000 dibagi 4, yaitu hasilnya 1.500. Tadi ibu membeli
10 buah buku, dan 5 buah pulpen. Berarti kita tuliskan persamaannya 10X ditambah 5Y. Sehingga sama dengan 10 kali 3.000 yaitu harga buku ditambah 5 kali 1.500 yaitu harga pulpen. 10 kali 30.000 adalah 30.000, 5 kali 1.500 adalah 7.500. Maka kalau dijumlahkan berarti sama dengan 37.500. Berarti ibu harus membayar 10 buah buku tulis dan 5 buah pulpen adalah Rp37.500. Nah, Nana, dalam mengerjakan soal SPLDP, kalian boleh memilih caranya. Silahkan mau memilih dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi gabungan, eliminasi gabungan. Silahkan pilih cara yang kalian anggap mudah. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah materi untuk semester 1 kelas 8. Kalian tinggal siap untuk menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester, dan ingat jaga kesehatan, tetap di rumah, harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah, dan ibu harapkan kalian tetap semangat di dalam menghadapi pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.